Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 1024200014. Ini video kali ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 2 dari mata kuliah data mining atau penambangan data. Jadi langsung saja kita mulai. Di pertanyaan nomor 2 yaitu ada perbedaan mendasar antara linear regression dan K-means. Dari beberapa aspek nih. Aspek paradigma ML yaitu linear regression adalah survive learning, belajar dari data berlabel, sementara di K-means clustering adalah unsupervised learning, tidak ada label. Di aspek tujuan di linear regression ada memprediksi nilai kontinu atau angka. Di K-means clustering ada mengelompokkan data ke dalam cluster yang homogen. Di aspek input ada fitur X dan target Y. Pada linear regression, sementara di K-means clustering hanya ada fitur X. Di aspek output, ada satu nilai prediksi untuk setiap sampel di bagian linear regression, sementara di K-means clustering ada label cluster 0, 1, atau 2 atau lebih untuk setiap sampelnya. Untuk di aspek evaluasi, ada MSE dan R-square, teman-teman, dan juga MAE, yaitu di bagian linear regression. Sementara di K-means clustering ada inertia, Silhouette, T-score, dan ARI. Di aspek contoh pada dataset memprediksi profit berdasarkan sales dan diskon pada linear regression, sementara di K-means clustering ada segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja. Oke teman-teman, sementara itu survive learning membutuhkan contoh pasangan input atau output. Selama pelatihan model, belajar memetakan X ke Y. Unsupervised learning adalah hanya memiliki X model berusaha menentukan struktur tersembunyi atau dikelompokkan berdasarkan kedekatan antara titik data. Kita lanjut ke nomor 3, ya ini sintaksnya. Kita pertama untuk import library dulu ya teman-teman. Yang pertama ada from sklen titik, ini hampir sama seperti yang ada di contoh model. Ya, model, setelah itu sekarang model selection. Section, lalu import dan tes ini seperti di sini, tes split. Lalu kita oke aja. Kita lanjut ke sintaks berikutnya, yaitu kita akan misalkan X adalah fitur, Y adalah target. X sama dengan def ini, lalu kita tulis di sini sales, koma, di luar koma, lalu tulis titik, koma, dan terakhir ada di bagian discount. Sementara di bagian Y-nya atau sumbu Y-nya kita tulis profit di sini.
df ini juga untuk satu aja profit sudah. Kita coba ini. Nah, berhasil. Lanjut kita ke sintaks berikutnya yaitu X. Kita akan menghapus missing value terlebih dahulu. X sama dengan X titik drop. X titik drop. Mana? Y sama dengan Y titik log. Benar ini guys. X titik. Oke aja di sini berhasil teman-teman. Kita lanjut ke sintaks berikutnya yaitu di sini adalah sesuai pertanyaan nomor 3 yaitu split antara 80% training dan 20% testing. Di sini kita tulis X train dan X test. Lalu di sini Y train, Y test. Lalu di sini train test split. Kita ini aja enter. Lalu X Y test size. Ini kita set. Salah di sini teman-teman. Cuma ini value. Extend, Xtest, Xtend, Xtest. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Untuk mesin value kita akan print training size-nya ya teman-teman. Print. Training size. Oke. Lalu kita sini. X chain.
Di sini kita ini sampel. Setelah itu kita di sini print testing size X. Sudah kita enter di sini teman-teman. Nah di sini training size-nya exchange sub 0. Harusnya di sini satuin ya teman-teman. Coba kita akan satuin sama yang di atas. Up. Nah, sama aja ternyata. Oke, kita akan lanjut ke coba kita upload dulu. Nah, penjelasan apa itu random state, yaitu parameter ini mengatur pengacau shuffle sebelum pembagian data dengan memberikan nilai integer, misalkan 42, maka hasilnya membagi data akan selalu sama setiap kali kode ini dijalankan. Memastikan reproducibility experience dapat diulang dengan hasil identik jika tidak diatur atau random state sama dengan non, hasil split akan berbeda di setiap eksekusi karena pengacakan bersifat acak. Kita akan lanjut ke nomor 4 di sini teman-teman. Yaitu syntax fit dan predict dalam linear regression. Kita di sini update library-nya terlebih dahulu from Scalars linear regression. Lalu kita tap aja karena ini sama. Kita import library-nya. Lalu kita pilih model inisialisasinya, modelnya gimana? Model linear regression, tap aja karena sama, terus ke ini kita enter, lalu kita melatih model menggunakan data training. Model fit extend sama dengan y-chain. Setelah itu kita akan memprediksi data testingnya.
Ini jadi spread, lalu kita akan ke model predict relati dan melakukan prediksi. Nah, di sini salah teman-teman, ya spread modelnya salah. Hmm, hmm. Bentar. Nah, model berhasil diprediksi ya teman-teman di sini. Kita akan lanjut ke sintaks berikutnya, yaitu di nomor 5. Ada koefisien, intercept, sintaks, dan analisis hasilnya. Di sini ya aja print di dalam mas ini lalu ada lalu enter, lalu print untuk bagian analisa yaitu for i for in
and enumerate X column lalu kita di sini kita numerate print f koefisien power X column is not defined. Call enumerate for call enumerate for call enumerate x column ini coba. What is coefficient intercept? Ini untuk nomor 5. Koefisien atau slope besarnya perubahan nilai target atau profit untuk setiap
kenaikan 1 unit pada fitur tersebut dengan asumsi fitur lain tetap. Koefisien positif yaitu hubungan searah, misalnya sales naik atau profit naik. Koefisien negatif adalah hubungan terbalik, misalkan diskon naik, profit turun. Intercept pada nilai profit ketika semua fitur bernilai 0. Ini merupakan titik potong garis regresi dengan sumbu Y. Kita akan lanjut ke nomor 6 ya teman-teman. Kita akan nomor 6 ini atau mean square error atau disingkat MSE dan R square. Ini sudah skala metrik, sekarang kita sambung. Matrix. Sumpah. Matrix import square error lalu R2 score MSE atau biasa error
Kita enter aja nih. Nah, di sini ada MSC-nya atau mean square error berarti 13.112.28 dan R square-nya ada minus 0,0257. Lanjut kita ke nomor 7, yaitu elbow method. Jadi di sini elbow method adalah metode saku. Adalah teknik heuristik yang digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal atau pada algoritma Kamil sebelum proses clustering dimulai. Metode ini bekerja dengan memplotkan nilai inertia terhadap berbagai nilai X, nilai K, jumlah cluster, kemudian mencari titik di mana penurunan inertia mulai melandai secara signifikan. Titik tersebut dinamakan elbow. Cara kerja metode elbow di sini, misalkan jalankan Kamins 1, 2, 3 sampai batas maksimum, misalkan 10, hitung inertianya setiap K, plot grafiknya dari sumbu X ke dalam sumbu X dan sumbu Y, yaitu inertia. Amati kurva pada K kecil, inertia sangat besar. Seiring K bertambah, inertia menurun drastis. Setelah titik menentukan penurunan menjadi kecil dan kurva melandai, tentukan K optimal di titik siku, yaitu penurunan mulai melandai. Nah, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 adalah inisiasi dan training model Kamins. Misalkan K optimalnya adalah 3. Lalu inisiasi model Kaminsnya yaitu Kamins in lalu di sini ada init Kamins cluster sama dengan K optimal random X scale dan label Kamins table lalu centroid center. Setelah itu ada terakhir print
Model Cummins dengan terus lalu kita ke Pak model Cummins udah kan mau. Nah, di sini kita akan membutuhkan yang tadi salah ya teman-teman. Di sini ada Cummins. Kita klik dan di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 itu adalah sintaks untuk menginisiasi. Tuliskan sintaks untuk menghitung Silhouette score pada Cummins clustering dan jelaskan apa interpretasi dari skor yang mendekati nilai +1, 0, serta bernilai negatif. Nah, kita di sini
Strawberry dulu. Lalu kita seal score, yaitu seluruh test score. Kita ini aja. Print. Duduk teman-teman.
Baik. Nah, ini untuk jawaban nomor 9, yaitu menghitung slow-test score pada Cummins clustering. Berikut ada penjelasannya. Interpretasi mendekati +1, cluster padat yang terpisah, baik sangat baik mendekati 0, cluster baik cukup baik, dan negatif banyak titik mungkin berada di cluster yang salah. Kita ke nomor 10 sekarang. Nomor 10, pertanyaannya yaitu dalam melakukan validasi hasil clustering terdapat salah satu teknik evaluasi, yaitu apa yang dimaksud dengan beri kondisi. Oke, di sini aku akan menjelaskan ya teman-teman. Apa itu ARI? ARI adalah Adjusted Sun Index, adalah matriks evaluasi clustering yang membandingkan kemiripan antara hasil clustering dan label asli. Ground truth. Nilai ARI sudah disesuaikan terhadap peluang acak. Rentang nilai dan interpretasinya. ARI 1 adalah clustering sempurna, cocok lebih dari 1 dengan label asli. ARI sama dengan 0 adalah clustering yang tidak lebih baik dari pengelompokan acak. ARI negatif adalah clustering yang lebih buruk daripada acak. Nah, kapan ARI digunakannya? Yaitu ketika kita memiliki label sebenarnya, misalkan segmen, pelanggan, customer, corporate, dan home office. Contoh pada dataset kita yaitu kita lakukan Cummins berdasarkan sales, quantity, discount, profit, lalu kita hitung ARI-nya terhadap kolom segmen. Jika ARI tinggi, perilaku belanja secara alami melakukan sesuai segmen pelanggan. Jika ARI rendah, segmen pelanggan tidak tercermin dari perilaku belanja. ARI itu seperti ukuran kesepakatan antara hasil clustering kita dengan label yang sebenarnya. Nilainya
antara 1 sampai 1. Min 1 sampai 1. Tapi biasanya 0 sampai 1. Kalau 1 artinya cluster kita sama persis dengan segmen asli. Kalau 0 artinya acak. Di dataset kita bisa bandingkan cluster dari data penjualan dan kolom segmen pelanggan. Semakin tinggi hari, semakin bagus clustering kita dalam menangkap segmen yang sudah ada. Nomor 11 pertanyaannya yaitu, jika sebuah model machine learning, apa yang dimaksud dari kedua kondisi tersebut? Oke, nomor 11 adalah overfitting adalah terlalu pas. Cirinya adalah performa di data training sangat bagus, tetapi di data testing buruk. Penyebabnya model terlalu kompleks, misalkan polinomial derajat tinggi, terlalu banyak fitur, atau data training sedikit. Akibat model menghafal noise, tidak bisa generalisasi ke data baru. Solusi, kurangi kompleksitas model, digunakan regulasi, tambahkan data training atau early stopping. Underfitting atau kurang pas. Ciri performa di data training maupun testing sama-sama buruk. Penyebab model terlalu sederhana, misalkan linear pada non-linear atau fitur digunakan tidak relevan. Akibatnya, model gagal menangkap pola dasar data. Solusinya tambah fitur, gunakan model lebih kompleks, design tree, polynomial regression, kurangi regularisasi yang terlalu ketat. Di sini ada perbedaan utamanya, teman-teman. Perbedaannya adalah training error kecil, kalau overfitting, kalau underfitting yaitu besar. Training errornya ada kesamaan juga, overfitting dan underfitting. Testing errornya sama-sama besar, dan gapnya overfitting yaitu besar, underfitting yaitu kecil. Seperti namanya, overfitting adalah terlalu pas dan underfitting adalah kurang pas. Kalau dianalogikan, overfitting itu seperti siswa menghafal jawaban soal latihan, tapi begitu dapat soal baru nilai jelek. Underfitting itu seperti nilai yang tidak seperti siswa yang tidak belajar sama sekali. Nilai latihan dan nilai ujian sama-sama jelek. Dari grafik error, kalau error training kecil tapi testing besar, itu overfitting. Kalau keduanya besar, underfitting. Solusinya, untuk overfitting kita sederhanakan model. Untuk underfitting kita perkuat model. Jadi itu saja penjelasan video atau live coding dari tugas pendahuluan modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.